anak-anak? Baik. Kurang semangat, selamat pagi. Baik. Ya, terima kasih kepada kalian semua. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini semoga dapat bermanfaat dan menjadi bekal kita di kehidupan nanti. Amin ya Allah. Baik, Bapak meminta KM untuk memimpin doa. Siapa KM-nya? Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa pada pertemuan kita hari ini. Dan selanjutnya Bapak akan mendata kehadiran. Barangkali di sini ada yang tidak hadir, ada teman kita yang sakit ataupun ada teman kita yang izin. Hadir semua ya? Yang tidak hadir Karyadi. Kemana Karyadi? Karyadi? Mungkin izin ya. Baik anak-anak, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang teks apa? Pidato. Teks pidato persuasif. Mungkin pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hal apa-apa saja yang telah kita pelajari tentang pidato persuasif. Ada yang masih ingat? Apa saja yang telah kita pelajari dalam pidato persuasif sebelumnya? Ayo. Ada yang masih ingat? Pidato persuasif, tujuan pidato persuasif dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pidato persuasif. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang ciri-ciri pidato persuasif, kemudian tujuan pidato persuasif, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pidato persuasif. Coba, ada yang masih ingat hal yang harus diperhatikan dalam pidato persuasif itu apa saja? Intonasi, artikulasi, tempo, mimik, gestur, dan gerak isyarat ya. Nah, artikulasi intonasi itu apa sih? Intonasi ada masih ingat nggak? Intonasi itu adalah Tinggi rendahnya tinggi rendahnya suara. Kemudian artikulasi itu adalah mengucapkan bunyi bahasa yang secara jelas. Jadi kalau seandainya dalam berpidato ada yang cadel, itu baiknya kamu boleh berpidato, tetapi kecadelannya itu tidak usah ditampakkan. Tidak boleh ditampakkan. Misalnya hadirin yang berbahagia itu tidak usah. Cukup hadirin yang berbahagia. Kalau gimana kalau seandainya benar-benar cadel terus berlatih, karena cadel itu bisa disembuhkan. Yang kedua itu ada tempo. Apa itu tempo? Tempo itu adalah cepat atau lambatnya ucapan bunyi kalimat. Yang ada yang pidatonya cepat, ada yang pidatonya lambat. Sehingga jangan sampai kamu berpidato itu datar, tidak ada intonasi cepat atau lambatnya. Kemudian ada gestur. Apa sih itu gestur? Ya, gestur itu adalah suatu bentuk isyarat ya, suatu bentuk isyarat. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang teks pidato persuasif. Kita akan membuat teks pidato persuasif. Nanti kalian akan melihat sebuah tayangan video, Setelah itu duduk per kelompok. Setelah duduk per kelompok, kalian cari gagasan utamanya. Apa saja gagasan utamanya, apa saja kalimat persuasifnya. Setelah itu nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mengembangkan kerangka pidato persuasif tersebut dan mendemonstrasikannya. Paham tidak? Paham ya? Nah, setelah kalian membuat suatu karya, nanti kalian membentuk satu kelompok untuk maju ke depan, membuat rancangan pidato yang telah kalian buat itu. Baik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah menuangkan gagasan pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, keagamaan budaya secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan suatu struktur kebahasaan. Kemudian, nah ini yang akan kalian capai nih. Yang akan kalian capai itu adalah bagaimana kalian nanti bisa menyusun teks pidato persuasif. Yang kedua adalah menyajikan pidato persuasif secara menarik. Jadi nanti kamu masing-masing kelompok akan maju ke depan membacakan pidato yang telah kalian buat. Maksudnya banyak. Yang kedua adalah setelah mengamati video pidato persuasif, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan kenapa pidato menjadi pidato persuasif secara utuh dan tepat. Jadi kalau kamu membuat pidato itu harus sesuai dengan strukturnya. Nah, disinilah kita akan mempelajarinya. Yang ketiga, peserta didik setelah menyusun pidato persuasif dapat menyajikan pidato secara lisan dan menarik. Nah, kamu nanti berpidato sesuai dengan artikulasi yang
tadi kita sebutkan itu ya, hal yang harus diperhatikan dalam intonasi, mimiknya iya, gesturnya iya, kemudian apa lagi, gerak tubuhnya iya. Nah, nanti kita akan melakukan itu setelah kalian membuat kerangka pidatonya. Sampai sini paham ya? Tentang tujuan pembelajaran kita mudah-mudahan tercapai, harus tercapai lah. Bapak akan menayangkan contoh video pidato persuasif. Di dalam video ini nanti kamu simak apakah strukturnya ada, apakah ada pembukaan, ada isi, ada penutupnya, apakah ada semua. Mari kita lihat. Itu tadi salah satu contoh dari pidato persuasif yang ditayangkan yang disampaikan oleh teman kalian. Baik, dari tayangan video tersebut, apa sih topik pada videonya? Apa waktu menentukan ide pokoknya itu tentang lingkungan ya? Kelompok 2 begitu pun sama. Kelompok 2 tentang apa? Tentang teknologi. Kelompok 3, 4, dan 5. Silakan kalian bersama dengan anggota kelompoknya berdiskusi, kembangkan pidato secara menarik sesuai dengan struktur yang telah kita pelajari. Silakan bekerja kelompok. Kita sepakati bersama hari ini sudah selesai ya. Kalian sudah menyusun kerangka dan mendemonstrasikannya di depan. Jadi segera dikerjakan. Bapak akan keliling barangkali andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Bapak meminta perwakilan masing-masing kelompoknya untuk membacakan pidato. Terserah apakah menggunakan metode extempora, naskah ataupun hafal. Ya, siap? Nanti kelompok yang lain memberikan nilai terhadap penampilan. Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Yuk kita beri tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi. Hadirin yang saya hormati, ini sudah semakin tua. Kita selalu memenuhi yang lebih keras dari baik dan Tuhan. Kelompok 2 menggunakan metode naskah. Ya, kelompok 2 menggunakan metode naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung yang telah mencurahkan jasa kita. Setelah kita selawat kepada dan kasih saya silakan kepada kedua Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah sangat berjasa mengantarkan kita berbagai zaman berbagai. Semoga kita semua dengan golongan umatnya yang akan menjadikan syukur tidak beliau aktif setelah kami yang berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang bersumber tentunya dan pentingnya teknologi bagi kehidupan manusia. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat dan banyak untuk semua. Hadirin yang berbahagia, teknologi adalah sarana yang dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia berupa barang maupun jasa yang diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai benda maupun bukan benda yang sengaja diciptakan secara terpadu melalui pemikiran manusia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan teknologi adalah alat-alat dan mesin yang bisa digunakan untuk membantu, memudahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dapat ditemukan di dunianya.
yang oleh karena itu kita semestinya menyikapi perkembangan teknologi ini dengan sangat bijak. Jangan sampai teknologi yang kita ciptakan ini malah menjadi yang bisa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, apakah ada yang ini? Bagaimana kelompok yang lain tentang penampilan kelompok 2? Oh, keren Bagus ya? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Baik, silakan dikalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari Gaza. Makanya kita mesti bergabung. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang lain bagaimana penampilan untuk kelompok 3? Bagus? Bagus ya? Bagus. Materi yang disajikannya juga bagus, singkat, jelas, dan padat. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik anak-anak, itu adalah akhir dari materi pidato persuasif. Ya, materi kita tentang pidato persuasif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Entah itu nanti ketika kalian berada di lingkungan kampung, ada orang yang meminta tolong untuk membuatkan atau merevisi pidatonya, kalian siap di situ. Jadi manfaat dalam pidato ini banyak sekali. Dan juga di penghujung akhir ini Bapak akan memberikan sebuah motivasi, yaitu adalah tuntutlah ilmu walau sampai di negeri Cina. Ya. Jadi kita itu mau belajar dimanapun, kapanpun, itu kita harus siap sampai ke negeri Cina loh, sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus semangat dalam belajar apapun, ya, belajar dimanapun. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin menyimpulkan? Bapak meminta siswa menyimpulkan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Aci, silakan Aci dengan suara jelas. Langkah-langkah menyusun pidato, menentukan tema, mengumpulkan bahan, menyusun kata, mengembangkan kerangka, koreksi, revisi. Metode persuasif terbagi menjadi 4, yaitu metode pemahaman, metode naskah, metode extemporer, dan metode impromptu. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan merefleksikan materi kita hari ini. Dari semua kelompok yang tampil di depan itu sudah sangat baik, tetapi yang perlu ditingkatkan lagi adalah cara berbicaranya itu harus jelas. Mental harus kuat, tidak boleh merasa malu, dan harus percaya diri. Jadi metode yang kalian gunakan, menggunakan metode pidato naskah sudah sangat baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Dan adapun materi yang Pak Imron terangkan kurang jelas, nanti itu akan menjadi percobaan di kemudian hari. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak meminta KM untuk menutup pelajaran kita hari ini. Silakan KM. Bersikap sebelum pulang, mari kita sudah dimulai. Salam. Andaikan aku bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berteman langit terkadang kita lupa dunia ini tak akan